Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya, para sobat college kawan, dimanapun kalian berada. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kita bakal ngebahas nih beberapa soal dari CSU, soal-soal pilihan dari College Science Olympiad yang baru aja dilaksanain di akhir Desember tahun 2020. Nah, kita bakal ngebahas beberapa soal. Langsung aja ke soal yang pertama, nomor 12. Soalnya, tentukan pada tanggal berapa matahari memiliki deklinasi minus 3,365 derajat. Oke, jadi kita bakal cari keywordnya. Nah, keyword pada soal ini adalah deklinasi. Oke, jadi sebelum kita langsung nyelesain soalnya nih, kita bakal ngebahas tentang deklinasi. Deklinasi itu apaan sih? Nah, jadi deklinasi itu adalah ketinggian suatu benda langit yang diukur terhadap bidang ekuator langit. Nah, jadi deklinasi adalah ketinggian suatu benda langit yang diukur terhadap bidang ekuator langit. Nah, kita bakal ngebahas tentang deklinasi ini sendiri pada bola langit. Langsung aja kita gambarin bola langitnya. Jadi kalau misalnya ada bola langit gini nih guys. Nah, misalnya ada bola langit nih. Oke. Nah, terus kita gambarin. Ini bidang ekuatornya. Nah, terus kita bakal gambarin bola langit ini jadi bola yang mempresentasikan tata koordinat ekuatorial. Nah, misalnya ini adalah ekuator langit. Nah, jadi misalnya ada bintang nih di sini. Nah, jadi pada bola langit ini kita mengasumsikan bahwa semua benda langit itu nempel di kulit bolanya, di permukaan bolanya. Jadi kita nggak asumsiin bahwa si benda langit ini berada di kedalaman tertentu pada si bola itu. Jadi benda langit diasumsikan berada pada permukaan bolanya, pada kulit si bola. Oke. Nah, kalau bidang ekuatornya di sini, ini pasti KLU. Kemudian 180 derajat dari KLU itu ada KLS. Nah, KLS. Tepat 180 derajat dari KLU atau kutub langit utara. Nah, gimana cara ngukur ketinggian si bintang? Itu dengan cara kita narik garis. Garisnya itu berbentuk lingkaran dari KLU ke KLS. Jadi gini. Nah, terus dari sini ke ekuator langit, dari si bintang ke ekuator langit, inilah yang dinamakan dengan deklinasi. Biasa dilambangkan dengan simbol delta. Delta kapital. Oke. Jadi, untuk deklinasi matahari, kita dapat mendefinisikannya nih dalam rumus deklinasi matahari sama dengan 23,5 derajat dikali sinus 360 dibagi
365,25 dikali delta T. Nah, delta T itu apaan sih? Delta T ini adalah selisih hari dari selisih suatu tanggal terhadap tanggal 21 Maret. Jadi, ini adalah selisih tanggal atau lebih tepatnya jumlah hari. Jumlah hari dari tanggal 21 Maret. Nah, atau delta T sama dengan N dikurangi dengan 81. Nah, kenapa 81? Karena tanggal 21 Maret itu adalah 21 Maret itu adalah hari ke-81 dalam satu tahun. Nah, kalau misalnya tahun kabisat, itu kan harinya ada 366 hari ya kan? 366 hari. Nah, terus buat nyari 21 Maret, kita bakal ngitung dari 1 Januari. Nah, berarti 1 Januari itu adalah N-nya 1. Nah, 21 Maret, kita cara nyarinya. Nah, jadi kan Januari punya 31 hari. 31 hari, kita tambah dengan, kalau kabisat, Februarinya ada 29 hari nih. Nah, terus Maretnya sampai tanggal 21. Nah, ini bakal sama dengan 81. Nah, lanjut ke soalnya nih. Soalnya, tentukan pada tanggal berapa matahari memiliki deklinasi minus 3,305 derajat. Nah, sini biar kita bantuin. Jadi, untuk mengerjakan suatu soal, biasakan jika soalnya esai, biasakan untuk menulis diketahui. Oke, diketahui. Deklinasi mataharinya minus 3,365. Ya, minus 3,365 derajat. Nah, ditanya tanggal berapa? Tanggal berapa nih? Tanggal berapa ketika matahari deklinasinya itu adalah minus 3,365 derajat. Nah, kalau deklinasinya itu minus 3,365 derajat, nah deklinasi matahari minus 3,365 derajat, nah berarti kalau dia minus, matahari sedang berada di bawah bidang ekuator langit. Sedang berada di bawah ekuator langit. Nah, kenapa gitu? Karena di ekuator langit itu deklinasi objek bakal sama dengan 0 derajat. Karena itu adalah bidang acuan terhadap deklinasi. Oke, sekarang kita bakal langsung ke rumusnya. Untuk mendefinisikan deklinasi matahari, rumus yang tadi udah kita bilang, itu adalah deklinasi matahari sama dengan 23,5 dikali dengan sin 360 per 365,25 kali delta T, di mana delta T sama dengan N kurang 81.
Terus deklinasi materinya diketahui nih di soal, yaitu minus 3,365 derajat sama dengan 23,5 sin 360 per 365,25 kali N kurang 81 nih guys. Oke, kita bakal pindahin 23,5 ke ruas kiri, bakal jadi minus 3,365 dibagi dengan 23,5 sama dengan sin 360 per 365,25 kali N kurang 81. Nah, kita plug in number ke kalkulator, minus 3,365 dibagi dengan 23,5 itu bakal sama dengan minus 0,1432 sama dengan sin, nah 360 dibagi dengan 365,25 bakal ngasilin 0,985626 kali N kurang 81 nih guys. Oke. Nah, kalau misalnya ada bentuk nih sin theta sama dengan A, maka theta sama dengan arc sin A, arcus sinus A. Nah, jadi untuk bentuk ini kita bisa mendapat ini arc sin minus 0,1432 sama dengan 0,985626 dikali dengan N kurang 81. Nah, kita itu di kalkulator, arc sin dari minus 0,1432 itu sama dengan minus 8,233 sama dengan 0,985626 kali dengan N kurang 81. Nah, buat cari, kita harus misahin N kurang 81-nya ke sebelah ruas. Jadi, N kurang 81 itu bakal sama dengan min 8,233 dibagi dengan 0,985626. Nah, N kurang 81 sama dengan bakalan sama dengan minus 8,353,126. N sama dengan minus 8,353 tambah dengan 81 sama dengan 72,646. Nah, jadi kalau 1 Januari itu N-nya sama dengan 1 nih guys. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau N sama dengan 72,646 itu tanggal berapa sih? Nah, kita tinggal hitung aja. Nah, Januari udah ada 31 hari. Terus Februari udah punya 29. Ini itu 60 hari. Sisanya adalah 12 hari. 12,646. Bakal sama dengan 72,646. Sehingga 646. Nah, sehingga kalau ini udah Januari, ini Januari, terus ini Februari, nah ini adalah Maret. Nah, jadi untuk N sama dengan 72,646 itu adalah tanggal 12 Maret. Nah, ini dia guys. Sehingga jawabannya C deh. Gitu.
Oke, C. 12 Maret. Nah, berikutnya kita bakal ngebahas soal yang kedua. Nah, kita bakal ngebahas soal yang kedua itu nomor 16. Kita bakal membacain soalnya dulu. Lionel Messi yang baru saja menelan kekalahan 3-1 atas Los Blancos tiba-tiba mendapatkan kabar dari sang ayah bahwa sebenarnya dia memiliki kembaran nih guys. Saudara kembarnya ini sudah diadopsi oleh NASA dan sekarang bekerja sebagai astronot sejak berumur 30 tahun. Setelah 10 tahun berkelana dengan pesawat luar angkasa dengan kecepatan 0,8 kecepatan cahaya, si saudara kembar Messi ini pulang dan menemui si Messi nih guys. Menurut Messi, perjalanan saudara kembarnya ini ditempuh selama berapa tahun? Nah, jadi diketahui kecepatan pesawatnya 0,8 kecepatan cahaya. Terus, kembaran si Messi ini berkelana selama 10 tahun. Nah, 10 tahun ini adalah kecepatan menurut pengamat yang bergerak. Nah, itu kecepatan waktu menurut pengamat yang bergerak. Nah, soalnya ditanya, menurut Messi, perjalanan saudara kembarnya ini ditempuh selama berapa tahun? Nah, berarti yang ditanya adalah delta T0 atau yang disebut juga dengan proper time, yaitu waktu atau selang waktu menurut pengamat yang diam. Oke. Nah, jadi ini tuh berkaitan dengan salah satu rumus di relativitas khusus, yaitu dilatasi waktu. Nah, rumusnya itu delta T sama dengan konstanta Lorentz dikali dengan delta T0. Nah, konstanta Lorentz sendiri itu adalah 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, sehingga pada kasus ini sama dengan 1 per akar 1 kurang V kuadrat berarti 0,8 C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per akar 1 dikurang 0,8 kuadrat 0,64. Karena C bakal habis kecoret sama yang di bawah. Nah, terus berarti konstanta Lorentz sama dengan 1 per akar 0,36 sama dengan 1 dibagi 0,6 sama dengan, kita cari kalkulator, bakal sama dengan 1,6666667. Nah, yang ditanyain adalah delta T0-nya. Delta T0 sama dengan delta T dibagi dengan konstanta Lorentz. Nah, sehingga delta T0 bakalan sama dengan 10 tahun dibagi dengan 1,6667 sama dengan
sama dengan 6 tahun. Nah, jadi menurut Messi, si saudara kembarnya ini menempuh perjalanan selama 6 tahun. Nah, karena di pilihan jawaban yang nggak ada 6 tahun, maka soal ini bonus. Bonus. Oke. Nah, jadi soal ini tuh merupakan cerita fiktif ya, guys. Oke. Nomor 3. Oke, kita bakal insert soal nomor 3-nya.